Di hadapan puluhan karyawan, pria itu disiram air kotor ke sepatunya yang compang-camping. Tawa menghina pecah, menyayat hati. "Obe miskin kayak kamu, ngapain sok ikut campur urusan kantor?" teriak sang manajer wanita dengan suara tajam menusuk. Tak ada yang membela. Hanya diam, hanya mata yang memandang rendah. Mereka tak tahu, pria itu adalah bos besar yang sedang menyamar. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Sinar matahari pagi menyapu gedung kantor cabang perusahaan Arya Pack di kota Cempaka. Gedung 3 lantai itu tampak sibuk seperti biasa. Di lantai dasar, para karyawan baru mulai berdatangan, sebagian sibuk mengatur jadwal produksi, sebagian lagi terburu-buru masuk ruang kontrol gudang. Tidak ada yang menyadari bahwa hari itu ada sosok asing yang diam-diam mengamati dari kejauhan. Namanya Ferdi. Usianya 30 tahun. Meski masih muda, ia adalah pemilik sekaligus direktur utama Arya Pack, sebuah perusahaan nasional bidang produksi kemasan plastik yang memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia. Namun hari itu, ia tak mengenakan jas mahal atau sepatu kulit mengilap. Ia mengenakan seragam pudar khas OB lengkap dengan sepatu robek dan topi lusuh. Ia menyebut dirinya Ferry. Beberapa minggu terakhir, laporan keuangan dan catatan stok dari kantor cabang kota Cempaka terus menunjukkan ketidaksesuaian. Barang yang diproduksi tidak sebanding dengan yang tercatat masuk gudang. Ada lubang besar di antara angka dan kenyataan. Padahal, dari sisi produksi, semua terlihat normal. Ferdi tak bisa diam. Ia pernah mempercayakan audit internal, namun hasilnya nihil. Ia mencium ada permainan kotor, dan hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, menyamar dan melihat langsung apa yang terjadi dari bawah. Pagi itu, ia resmi bergabung sebagai OB baru. Dikenalkan oleh supervisor administrasi yang juga tak tahu siapa dirinya. Ia ditempatkan untuk membersihkan ruang produksi dan gudang, lokasi yang menurut laporan adalah titik paling rawan. Belum sempat ia menginjakkan kaki ke dalam gudang, suara tajam menyambar telinganya. "Kamu OB baru?" Suara itu berasal dari seorang wanita muda dengan riasan tebal dan wajah dingin. "Namaku Mira. Aku manajer bagian produksi. Dengar ya, di sini kamu bukan siapa-siapa. Kalau mau kerja, jangan lambat. Jangan banyak tanya. Ngerti?" Ferdi hanya menunduk dan menjawab pelan, "Baik, Bu." Mira menghela napas panjang lalu berbalik, meninggalkan Ferdi dengan cemoohan dari beberapa karyawan di belakangnya. Sejak awal, Ferdi sudah tahu ini tidak akan mudah. Tapi ia tak menyangka sambutan pertama akan seburuk itu. Hari pertama dijalani dengan perasaan campur aduk. Ia menyapu lantai yang lengket, mengangkat kardus-kardus berat, dan bahkan disuruh membersihkan toilet karyawan. Tak sedikit yang memperlakukannya dengan kasar. Apalagi setelah Mira secara terang-terangan menyebutnya OB bodoh di hadapan staf lain. Tapi Ferdi tidak datang untuk dihormati. Ia datang untuk mengungkap kebenaran. Saat malam menjelang dan semua karyawan pulang, Ferdi sengaja berlama-lama di area produksi. Ia pura-pura menyapu sambil mengamati rak barang yang belum tercatat dengan benar. Disinilah ia mulai mencatat satu hal aneh. Di bagian belakang rak paling pojok, ada beberapa kardus yang tidak memiliki label dan tidak tercatat dalam sistem. Ia mencoba membuka satu kardus. Isinya adalah produk kemasan plastik baru, yang seharusnya belum dijadwalkan keluar gudang. Tapi tak ada bukti kuat. Ia hanya bisa menduga. Belum cukup untuk menuduh siapapun. Malam itu, saat ia keluar gedung, ia melihat mobil putih keluar dari halaman parkir belakang. Mobil itu berhenti sebentar di gerbang, lalu melaju pelan. Dari balik kaca, ia bisa melihat jelas siapa yang mengemudi. Mira. Dan di kursi belakang mobilnya, ada tumpukan kardus yang bentuknya sangat mirip dengan yang Ferdi temukan di rak pojok tadi. Ferdi berdiri lama menatap arah mobil itu pergi. Ia tahu, penyamarannya baru saja dimulai. Pagi kedua dimulai lebih berat dari yang pertama. Ferdi tiba lebih awal dari biasanya, mengenakan kembali seragam OB yang mulai lembab karena belum sempat dicuci. Ia sengaja datang lebih cepat untuk melihat pergerakan gudang sebelum jam kantor dibuka. Namun yang ia temukan justru pemandangan menyakitkan. Di pojok ruang istirahat, Mira dan 2 staf produksi tengah duduk sambil tertawa. Saat melihat Ferdi lewat membawa sapu dan kain pel,
Mira langsung berseru keras. Itu OB baru ya? Masih betah kerja di sini? Katanya nyaring, disambut tawa sinis yang dibuat-buat. Ferry, kamu tahu gak? Ini kantor, bukan kandang ayam. Kalau jalan jangan seperti orang mau minta-minta. Ferdi hanya tersenyum kecil dan menunduk. Dalam hatinya, ia menahan sesak. Tapi wajahnya tetap datar. Ia tahu betul, menyamar artinya menelan segala bentuk hinaan. Di jam kerja, ia sengaja meminta izin membersihkan area kantor produksi. Di ruangan itu, ia melihat komputer pengawas produksi menyala, tapi dibiarkan terbuka. Ia melirik cepat ke arah sistem pencatatan barang masuk dan keluar. Anehnya, data yang masuk sangat rapi, seolah semua sesuai prosedur. Namun Ferdi menyadari satu hal janggal. Di pojok atas layar, ada ikon kecil program perekam CCTV yang tampaknya tidak aktif. Ia berpura-pura mengepel dekat meja itu, sambil mencatat nama perangkat lunak yang digunakan. Itu petunjuk kecil, tapi cukup penting. Malam harinya, Ferdi kembali lembur dengan dalih membersihkan gudang belakang. Ia diam-diam membuka kembali kardus yang ia curigai sebelumnya. Isinya sama, produk baru yang seharusnya belum tercatat. Ia coba mengambil satu dan menyelipkannya di balik jaket. Namun sial, langkah kakinya terhenti saat pintu gudang terbuka keras. Mira muncul dengan wajah penuh kecurigaan. Kamu ngapain di sini malam-malam? OB itu tahu tempatnya. Jangan sok kepo ya. Ferdi buru-buru meletakkan kain pel dan menjawab dengan rendah hati, saya hanya bersih-bersih, Bu. Bersih-bersih jam segini? Jangan bohong. Mira melangkah maju, lalu menatap tajam ke arah Ferdi. Kalau kamu ngincer barang-barang di sini, aku bisa pecat kamu detik ini juga. Ferdi tetap diam, menunduk. Ia tahu, jika ia membela diri terlalu keras, kecurigaan akan muncul. Ia harus tetap pada perannya. Mira meludah ke samping, lalu menepuk-nepuk bahu Ferdi dengan kasar. Sudah, sana pergi. Besok jangan berani-berani masuk gudang malam-malam lagi. Ferdi melangkah mundur, menyembunyikan kemarahan yang nyaris meledak di dadanya. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Keesokan harinya, Mira memanggil semua staf produksi di tengah jam kerja. Perhatian semuanya. Ini si OB baru ya? Katanya sambil menunjuk Ferdi di hadapan semua orang. Kalau ada yang butuh pel, sapu, atau bahkan tukang cerita gosip, panggil saja dia. Tapi jangan harap dia bisa ngerti sistem kantor. Tawa meledak. Beberapa karyawan tertawa kecil, yang lain menunduk tak nyaman. Tapi tak ada satupun yang membela. Ferdi menatap lantai. Hatinya mendidih, bukan karena hinaan itu, tapi karena kini ia yakin, Mira sedang menutupi sesuatu besar. Ia terlalu agresif, terlalu defensif. Dan semua ini bukan sekadar kebetulan. Langkah Ferdi kini lebih mantap. Ia tidak hanya mencari bukti pencurian. Ia mulai ingin menghancurkan sistem bobrok yang melindungi perilaku kotor itu. Hari demi hari berlalu. Ferdi menjalani rutinitas sebagai OB dengan segala hinaan dan tekanan yang seolah tidak pernah habis. Tapi di balik sorotan mata lelahnya, otaknya bekerja cepat. Ia mengamati, mencatat, dan menyusun potongan demi potongan kejanggalan yang ia temukan di gudang produksi. Setiap pagi, sebelum pegawai lain datang, Ferdi selalu menyempatkan diri mengecek stok kardus yang terletak di rak belakang gudang. Dan hampir setiap 2 hari sekali, ia menemukan kardus-kardus itu berkurang jumlahnya. Anehnya, tidak ada catatan pengeluaran barang di sistem utama. Ia mencoba menyapa satpam malam yang berjaga, Pak Sukri, seorang pria tua berusia hampir 50 tahun. Dengan nada rendah dan penuh hormat, Ferdi bertanya, Pak, tadi malam ada yang masuk gudang? Pak Sukri mengangguk ragu. Saya disuruh pulang lebih cepat sama Bu Mira. Katanya sistem keamanan sedang error dan gudang dikunci dari dalam. Ferdi mengerutkan dahi. Tapi Bapak gak curiga? Pak Sukri menghela napas pelan. Saya ini cuma satpam, Nak. Gaji saya kecil. Kalau saya terlalu banyak tanya, nanti malah dibilang cari masalah. Jawaban itu menegaskan firasat Ferdi. Ada pola. Mira selalu muncul di gudang saat malam, dan selalu dengan alasan yang dibuat-buat. Bahkan sistem keamanan pun bisa dia manipulasi seenaknya. Suatu malam, Ferdi memutuskan mengambil risiko besar.
Ia menyelinap ke ruang IT kecil di lantai 2, tempat komputer server CCTV berada. Ia tahu ada jadwal saat teknisi malam tidak masuk karena sistem dianggap stabil. Ia membuka pintu perlahan dan masuk ke dalam ruangan gelap itu. Di sana, ia mendapati layar monitor utama menyala. Ia coba membuka file rekaman malam-malam sebelumnya. Namun semua file antara pukul 8 malam hingga 11 malam tampak rusak. Tidak bisa diputar. Dihapus, gumamnya lirih. Atau setidaknya dimanipulasi. Ferdi mengambil ponsel dan memotret layar sebagai dokumentasi. Tapi belum sempat keluar, suara langkah kaki mendekat. Ia panik. Dalam detik-detik genting, ia mematikan monitor dan bersembunyi di balik lemari kabel besar. Pintu terbuka. Terdengar suara Mira yang berbicara di telepon. Iya, semua udah aku atur. Gak ada rekaman, semua aman. Besok kiriman biasa ya, yang lewat belakang. OB sialan itu terlalu banyak gerak. Tapi gak masalah. Dia cuma OB. Siapa juga yang percaya sama dia? Langkah Mira menjauh. Ferdi tetap diam sampai ruangan benar-benar sepi. Detak jantungnya masih berdetak cepat. Tapi kali ini, ia mendapat lebih dari sekadar firasat. Ia mendapat pengakuan langsung, walau tidak terekam. Keesokan harinya, Ferdi kembali menjalankan tugas OB seperti biasa. Tapi ia mulai menyelidiki lebih dalam siapa yang selama ini bekerja dekat dengan Mira. Ada satu nama yang menarik perhatiannya. Seorang wanita muda bernama Dinda, karyawan bagian pencatatan stok yang tampak polos dan jarang berbicara. Ferdi mengamati bahwa Dinda sering dimarahi Mira meski tak jelas apa kesalahannya. Ferdi mulai mendekati Dinda. Ia berpura-pura menawarkan bantuan membersihkan meja, menyisakan obrolan ringan. "Kamu sering dimarahin ya sama Bu Mira?" Tanya Ferdi sambil menata map. Dinda tersenyum getir. "Saya sering salah input," katanya. "Tapi kadang memang ada barang yang gak ada datanya. Padahal saya yakin saya udah catat." "Kalau gitu, kamu yakin kamu yang salah?" Dinda terdiam. Tatapannya tajam sesaat, lalu berubah menjadi ragu. "Saya gak tahu, Mas. Tapi kadang data di komputer hilang sendiri." Ferdi menatapnya dalam-dalam. Di balik keraguan itu, ada kebenaran yang masih tersembunyi. Ia hanya perlu waktu yang tepat untuk membongkarnya. Siang itu, udara terasa panas meski AC menyala di dalam ruangan. Ferdi sedang membersihkan tumpahan oli di lantai gudang ketika suara sepatu hak tinggi terdengar dari arah pintu. Mira datang bersama dua stafnya, Wira dan Tika. Mereka berdiri di depan Ferdi yang masih jongkok. Lalu Mira menunjuk noda kecil yang belum sempat dibersihkan. "Kamu ini kerja atau tidur?" bentaknya. "Dari tadi cuma bersihin satu titik itu aja? Dasar pemalas." Beberapa karyawan lain yang sedang lewat ikut berhenti melihat. Ferdi berdiri pelan, tetap menunduk. Ia tahu, Mira sengaja mempermalukannya di depan umum. Tapi ia tidak menyangka hari ini Mira akan kelewatan. "Kalian semua lihat ya," ujar Mira dengan suara lantang. "OB ini contohnya. Baru kerja seminggu tapi sudah lebih banyak bikin masalah daripada bersihin kerjaan. Kalau bukan karena aku sabar, dia udah aku pecat dari dulu." Wira tertawa kecil. Tika ikut menyeringai. Ferdi hanya menatap lantai. Tapi di dadanya, rasa marah mulai mendidih. Hinaan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga mempermalukan martabatnya sebagai manusia. Namun puncaknya terjadi 5 menit kemudian. Saat Mira menyuruh Ferdi mengangkat ember berisi air kotor dan menyiramnya ke selokan luar. "Cepetan! Jangan jalan kayak siput!" teriaknya. Saat Ferdi lewat di depan meja pantry, Tika pura-pura tersandung dan menabrak tubuh Ferdi hingga embernya tumpah ke celana Ferdi sendiri. Air kotor mengalir membasahi kakinya. Semua tertawa keras, termasuk Mira. "Ya ampun, dasar OB bego," kata Mira sambil tertawa. "Pakai air kotor sendiri buat mandi. Hahaha." Ferdi berdiri diam. Air kotor menetes dari ujung celananya. Tertawa dan ejekan menusuk telinganya. Tapi ia menahan semua itu dengan gigitan gigi yang nyaris meremukkan rahangnya sendiri. Sore harinya, Ferdi duduk di belakang gedung, membasuh kakinya dengan air keran. Dinda tiba-tiba datang menghampiri, membawa sepotong roti dalam plastik bening. "Mas Ferry," katanya lirih. "Ini, buat Mas. Saya lihat tadi." "Ya, saya lihat semua."
Ferdi menatap Dinda sejenak. Raut wajah gadis itu penuh simpati, tapi juga ketakutan. Ia mengambil roti itu dengan pelan. "Terima kasih, Mbak Dinda," ucap Ferdi, suara pelan tapi tulus. "Kamu tahu gak, kenapa orang bisa sejahat itu?" Dinda menunduk. "Karena mereka tahu, gak ada yang bisa membela kita." Ferdi menatap langit yang mulai memerah. Ia tahu, selama ini ia hanya menjadi penonton. Dia menyaksikan orang-orang seperti Mira menjatuhkan yang lemah demi menyembunyikan kesalahan mereka. Tapi semua ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Malam itu, ia kembali menghubungi seorang kenalan lamanya, pria tua yang dulu menjadi teknisi IT kantor pusat, kini bekerja sebagai teknisi lepas. "Aku butuh bantu cek sistem CCTV yang katanya rusak. Tapi aku curiga filenya cuma disembunyikan, bukan dihapus," kata Ferdi di ujung telepon. "Bisa," jawab suara di seberang. "Kirim aku aksesnya dan nomor perangkat. Aku coba dari sini." Ferdi tersenyum tipis. "Aku akan pastikan sistem pengawas di sini tidak bisa lagi dibohongi." Sementara itu, di lantai atas gedung, Mira sedang berbicara di telepon sambil memandang ke arah tempat parkir. "Iya, malam ini kiriman datang. OB itu cuma sampah. Kalau dia ribut, gampang. Kita punya banyak cara buat bungkam orang kayak dia." Ferdi tidak tahu semua yang dikatakan Mira malam itu, tapi firasatnya mulai menguat. Apa yang terjadi selama ini bukan cuma kelalaian atau kecurangan kecil. Ini adalah kejahatan yang sistematis dan ditutupi dengan kekuasaan kecil yang disalahgunakan. Dan ia bertekad, malam-malam berikutnya, tidak akan lagi ia habiskan dengan menyapu lantai. Ia akan menggali lebih dalam dan membongkar semua kebusukan itu. Hari Jumat datang bersama hujan gerimis yang membasahi kota Cempaka sejak pagi. Suasana kantor cabang Arya Pack tampak lebih tenang dari biasanya. Namun di balik ketenangan itu, Ferdi bergerak semakin cepat. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Jika ia terlambat sedikit saja, Mira bisa saja melarikan semua bukti dan merusak sistem lebih parah lagi. Pagi itu, sambil menyapu lorong belakang, Ferdi menerima pesan dari teknisi yang ia hubungi malam sebelumnya. "Aku temukan file backup tersembunyi. Tapi ukurannya besar. Aku harus kirim lewat flash disk. Kirim orang yang bisa dipercaya, atau kamu datang sendiri." Ferdi berpikir keras. Ia tak bisa meninggalkan tempat terlalu lama, karena bisa membuat Mira curiga. Namun ia juga tak bisa mengutus siapapun, karena ia belum yakin siapa yang bisa dipercaya di kantor itu. Hingga akhirnya, saat jam istirahat siang, Dinda mendekatinya sambil membawa botol air minum. "Mas Ferry, saya lihat dari kemarin Mas sering periksa sistem gudang. Kalau boleh tahu, Mas lagi nyari sesuatu ya?" Ferdi menatap mata gadis itu. Ia bisa melihat kegelisahan sekaligus keberanian yang mulai tumbuh. Setelah beberapa detik hening, ia mengangguk pelan. "Saya lagi nyari kebenaran, Mbak." Dinda terdiam, lalu mengangguk kecil. "Saya mau bantu." Ferdi tersenyum tipis. Lalu dengan hati-hati, ia menyerahkan secari kertas berisi alamat kantor teknisi dan flash disk kosong. "Sore nanti, sepulang kerja, kamu bisa ke tempat ini? Cukup ambil flash disk dari Pak Wahid. Jangan bilang siapa-siapa." Dinda mengangguk cepat. Namun sore harinya, saat jam kerja selesai dan semua orang mulai pulang, suasana kantor mendadak tegang. Dari pengeras suara, terdengar suara Mira memanggil seluruh staf produksi ke ruang meeting. "Semua ke ruang rapat sekarang. Termasuk Kobe yang baru itu. Aku mau semua hadir." Ferdi ikut masuk bersama kerumunan karyawan. Di dalam ruangan, Mira berdiri di depan layar besar dengan ekspresi tajam. Di sebelahnya, ada dua orang pria asing yang mengenakan jas hitam, tampak seperti pihak keamanan kantor pusat. "Hari ini kita akan lakukan pemeriksaan data gudang," ujar Mira lantang. "Karena ada laporan dari orang yang tidak bertanggung jawab bahwa sistem kita bermasalah. Aku yakin ini cuma kerjaan iseng dari orang yang iri." Beberapa orang menatap heran. Ferdi berdiri di barisan belakang, tenang tapi waspada. Salah satu pria dari kantor pusat membuka laptop dan mulai memeriksa sistem. Tapi anehnya, mereka hanya melihat data dari layar utama. Tak ada yang berani mengecek file backup atau rekaman lama. Ferdi menyadari, sistem ini sudah diatur.
Mira pasti sudah menyogok atau bekerja sama dengan seseorang dari pusat untuk menutupi jejak. Namun tepat saat mereka hendak menutup laptop, pintu ruangan terbuka. Dinda berdiri di ambang pintu, napasnya terengah. Tangannya menggenggam flash disk kecil berwarna hitam. "Maaf saya terlambat, tapi saya bawa file yang dicari," ujarnya sambil melangkah cepat ke arah meja. Mira sontak berubah pucat. "Apa maksudmu ini, Dinda?" Dinda menyerahkan flash disk itu langsung ke tangan Ferdi. Semua mata kini tertuju padanya. Ferdi menerima benda kecil itu, lalu menatap langsung ke arah dua pria pusat. "Kalau kalian memang datang untuk memeriksa, maka periksa ini." File backup dari sistem CCTV yang selama ini dikira rusak, tapi ternyata cuma disembunyikan. Mira melangkah maju, hendak merampas flash disk itu. Tapi Ferdi lebih cepat. Ia langsung menancapkan ke laptop di tengah ruangan, dan membuka file yang sudah disiapkan. Di layar besar, muncul rekaman malam hari dari gudang. Terlihat jelas, Mira masuk gudang sendirian, membuka rak pojok, dan memindahkan beberapa kardus ke bagasi mobil putihnya. Wajahnya terlihat jelas. Ia berbicara di telepon dengan seseorang, terdengar samar-samar. "Ini barang yang batch baru. Jual cepat, jangan sampai sisa. Jangan pakai nama aku." Ruangan langsung hening. Mira terpaku di tempatnya. Wajahnya seperti kehilangan darah. Beberapa staf saling berpandangan, sementara dua pria pusat saling berbisik. Ferdi tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, membiarkan video itu berbicara sendiri. Dan saat itu, ia tahu, satu langkah besar telah berhasil ia buka. Setelah rekaman ditampilkan di layar besar, suasana ruangan berubah mencekam. Tak satu pun dari para karyawan berani mengucapkan sepatah kata. Bahkan tawa-tawa sinis yang biasa dilontarkan Wira dan Tika kini lenyap seketika. Mereka menunduk, pura-pura tidak mengenal Mira yang kini berdiri membeku di depan semua orang. Mata Mira bergetar. Nafasnya tak beraturan. Ia tahu permainan kotornya telah terbongkar, dan lebih parahnya lagi, dibongkar oleh pria yang selama ini ia rendahkan. Namun sebelum siapapun berbicara, salah satu pria dari kantor pusat mendekati layar dan memutar rekaman berikutnya. Kali ini, lebih mengejutkan. Rekaman memperlihatkan malam-malam sebelumnya. Mira tidak sendirian. Ia terlihat dibantu oleh Wira dan seseorang dari bagian logistik yang bernama Herlan. Mereka mengangkat kardus ke mobil berbeda. Dari percakapan yang tertangkap kamera, tampak bahwa mereka sudah menjalankan ini selama berbulan-bulan. "Cepetan, Her. Nanti ketahuan. Kita kirim dulu ke gudang bayangan, besok dijemput agen. Harga miring, tapi laku keras." Herlan hanya mengangguk cepat sambil membuka pintu mobil. Wira berdiri berjaga di luar gudang, sesekali memantau kondisi sekitar. Semua aksi mereka direkam dalam warna malam yang tak bisa dimanipulasi. Mira masih mencoba menyela. Ini fitnah. Gak mungkin itu bisa rekayasa." Ferdi menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu tahu siapa aku sebenarnya, Mira?" Mira terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Aku Ferdi Arya Putra," lanjutnya pelan tapi tegas. "Pemilik dan direktur utama Arya Pack Pusat. Dan kamu baru saja membuktikan sendiri siapa dirimu di depan semua orang." Karyawan kantor gempar. Beberapa menutup mulut, mereka tak percaya. Wira mundur pelan, Herlan hampir menjatuhkan berkas yang dibawanya. Sementara Dinda, yang berdiri di samping pintu, hanya memandangi Ferdi dengan mata berkaca-kaca. Mira terduduk lemas di kursi. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua rekaman, data, dan kesaksian telah membungkam mulutnya. Tak ada alasan, tak ada pembelaan yang bisa menyelamatkannya. Ferdi menoleh pada dua pria dari pusat. Mulai detik ini, Mira resmi diberhentikan dari jabatannya. Termasuk dua staf pendukungnya yang terlihat dalam rekaman. "Saya minta mereka dikeluarkan dari lingkungan kerja dan tidak diberi akses lagi ke sistem perusahaan." Salah satu dari pria itu mengangguk cepat. "Baik, Pak Ferdi. Perintah akan segera dilaksanakan." Ferdi kemudian berdiri di tengah ruangan. Sorot matanya menyapu semua karyawan yang hadir di sana. Ini bukan hanya soal pencurian barang. Ini soal kepercayaan. Kalian semua membiarkan perlakuan tidak manusiawi terjadi pada rekan kerja,
hanya karena dia terlihat lemah dan tidak berdaya. Beberapa karyawan tertunduk, sebagian bahkan mulai menangis. Ferdi melanjutkan, suaranya tetap dingin tapi penuh wibawa. Hari ini aku tidak hanya mencabut satu akar busuk dari perusahaan. Aku akan memulai dari awal. Kita akan pilih siapa yang layak memimpin dengan hati, bukan dengan kekuasaan yang disalahgunakan. Ia menatap ke arah Dinda. Tatapan itu tenang dan mantap. Sementara itu, Mira dibopong keluar ruangan oleh 2 staf keamanan. Saat langkahnya melewati barisan orang yang pernah ia rendahkan bersama, tak satu pun yang menyapanya. Ia pergi dalam diam, dengan rasa malu yang tak bisa ditebus. Di tangan Ferdi, flash disk hitam itu terasa berat. Bukan karena ukurannya, tapi karena semua kebenaran yang akhirnya berhasil ia ungkap. Namun perjuangannya belum selesai. Ia masih punya satu tugas besar, memperbaiki dan menanam kembali kepercayaan yang telah lama hilang dari kantor cabang ini. Dan langkah itu akan dimulai hari ini. Pagi harinya, langit kota Cempaka masih dibasahi gerimis ringan. Namun suasana kantor cabang Arya Pack berubah drastis. Untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, seluruh karyawan datang tepat waktu dan tanpa wajah masam. Seolah ada harapan baru yang tumbuh sejak insiden pemecatan Mira kemarin. Ferdi datang ke kantor tanpa lagi menyamar. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam sederhana, tanpa dasi, tanpa blazer mahal. Tapi kini semua orang tahu siapa dirinya. Mereka menunduk hormat ketika ia melangkah melewati lorong utama. Di ruang rapat lantai 2, Ferdi meminta semua kepala divisi, staf senior, dan beberapa karyawan terpilih untuk berkumpul. Termasuk Dinda, yang duduk di sudut ruangan dengan tangan mengepal dan mata yang masih menunjukkan kegugupan. Suasana rapat tegang namun hening. Tak ada satupun yang berani membuka suara. Ferdi berdiri di depan mereka. Tenang. Ia meletakkan laptop di atas meja, lalu memutar ulang cuplikan rekaman semalam, kali ini hanya 1 menit bagian yang paling penting. Mira, Wira, dan Herlan terlihat jelas mencuri barang, mengatur pengiriman, dan merusak sistem CCTV. Video itu tak lagi membuat gempar seperti kemarin. Tapi kali ini, Ferdi menatap mata satu persatu orang di ruangan itu. Kalian semua lihat rekaman ini kemarin, katanya datar. Tapi hari ini, aku ingin tahu siapa saja dari kalian yang diam karena takut, siapa yang pura-pura tidak tahu, dan siapa yang sebenarnya mencoba melawan. Tak ada yang berani mengangkat tangan. Hanya Dinda yang dengan gugup berdiri dari kursinya. Saya sebenarnya sudah lama curiga. Pak, ucapnya lirih. Tapi saya takut. Saya pernah diancam. Disuruh diam. Ferdi mengangguk pelan. Dan kamu masih memilih bantu aku kemarin. Itu artinya kamu tidak tunduk pada ketakutan. Ia kemudian membuka catatan kecil dari sakunya. Setelah ini, sistem pencatatan gudang akan diaudit total. Semua data sejak 6 bulan kebelakang akan diperiksa ulang. Aku tidak akan menoleransi siapapun yang tahu tapi membiarkan kebusukan ini berjalan. Beberapa wajah pucat terlihat di sekeliling meja. Tapi tidak ada protes. Semua orang tahu, saat ini mereka sedang dihadapkan dengan pemilik perusahaan yang tak hanya datang sebagai bos, tapi sebagai pengawas yang peka terhadap keadilan. Selesai pertemuan, Ferdi berjalan menuju ruang produksi. Ia berdiri di depan semua staf yang sudah dikumpulkan di sana. Suaranya jelas, mantap, dan tanpa keraguan. Aku tahu, selama ini banyak dari kalian takut bicara. Tapi ketakutan hanya memperpanjang kebusukan. Aku datang bukan untuk menakuti kalian, tapi untuk membuat kalian merasa aman bekerja. Ia menghela napas sejenak, lalu berkata, dan hari ini, aku akan tunjukkan bahwa perusahaan ini tidak buta terhadap orang-orang jujur. Ferdi mengangkat satu map dokumen, lalu memanggil nama yang membuat semua kepala menoleh. Dinda Nurhaliza. Mulai hari ini, kamu aku angkat sebagai manajer baru bagian produksi. Suasana ruangan seketika hening. Beberapa karyawan terbelalak, sementara Dinda sendiri tampak terpaku di tempatnya. Matanya melebar. Tubuhnya bergetar. Ia menoleh kanan kiri, memastikan bahwa nama itu benar-benar disebut. Saya, Pak? Bisiknya nyaris tak terdengar. Ferdi mengangguk. Kamu layak. Bukan karena kamu tahu banyak, tapi karena kamu memilih jujur, saat semua orang memilih diam. Tangis Dinda pecah di tempat.
Ia berjalan pelan ke depan, menerima surat pengangkatan langsung dari tangan Ferdi. Beberapa karyawan mulai bertepuk tangan pelan. Lalu lebih banyak yang ikut. Hingga ruangan itu penuh dengan suara tepuk tangan jujur yang selama ini terkubur oleh rasa takut. Ferdi menatap sekeliling. Wajah-wajah yang kemarin kaku dan takut, kini mulai mengangkat kepala. Mereka tahu, angin baru sedang berhembus di kantor cabang ini. Dan badai besar yang telah mereka lalui, mungkin baru awal dari perubahan besar yang akan datang. Minggu itu menjadi minggu tergelap dalam karir Mira. Sejak rekaman diputar dan semua kejahatannya terbongkar, ia tidak hanya dipecat secara tidak terhormat, tetapi juga dikucilkan dari dunia kerja yang selama ini ia banggakan. Namun sebelum benar-benar dikeluarkan dari lingkungan kantor cabang, Ferdi memutuskan melakukan satu hal terakhir. Pemecatan resmi di hadapan seluruh karyawan. Sore hari, sebuah pengumuman disampaikan melalui pengeras suara kantor. Semua karyawan diminta berkumpul di aula kecil lantai dasar. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi semua merasa ini akan menjadi akhir dari bab kelam yang menodai nama baik perusahaan. Mira didatangkan oleh 2 staf keamanan yang mendampinginya dari luar gedung. Wajahnya kusut, rambutnya terikat asal-asalan, dan riasan wajahnya sudah pudar sejak pagi. Ia bukan lagi manajer arogan yang dulunya menatap siapapun dengan angkuh. Begitu ia melangkah ke aula, semua mata tertuju padanya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sapaan. Hanya tatapan penuh penilaian dari karyawan yang pernah ia injak harga dirinya. Ferdi berdiri di depan ruangan dengan mengenakan seragam sederhana. Tidak megah. Tapi wibawa yang terpancar dari sorot matanya cukup membuat semua diam. Terima kasih sudah berkumpul, buka Ferdi. Hari ini aku tidak akan panjang lebar. Aku hanya ingin memperjelas pada kalian semua bahwa perusahaan ini berdiri atas kepercayaan dan kerja keras, bukan atas manipulasi dan penyalahgunaan jabatan. Ia menoleh pada Mira, yang berdiri dengan kepala menunduk. Mira, berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan bukti rekaman sistem, kamu terbukti melakukan pencurian barang produksi, manipulasi sistem pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Maka mulai hari ini, kamu dinyatakan dipecat dari seluruh struktur perusahaan Arya Pack, tanpa pesangon, tanpa rekomendasi kerja. Suara Ferdi terdengar datar, tapi tegas. Tidak ada ruang untuk kompromi. Beberapa karyawan mulai berbisik, namun tidak ada yang tampak kaget. Semua seolah sudah tahu ini akan terjadi. Tapi Ferdi belum selesai. Aku juga ingin semua tahu. Selama bertahun-tahun kalian bekerja di bawah tekanan dan ketidakadilan. Aku minta maaf, karena itu terjadi di bawah namaku. Tapi ini juga awal dari perbaikan besar-besaran. Ferdi lalu mengangkat tangannya ke arah Dinda, yang berdiri di samping supervisor HRD. Mulai hari ini, Dinda akan memimpin divisi produksi. Dan untuk kalian semua, aku minta kalian bantu dia. Karena ia bukan datang untuk berkuasa, tapi untuk memperbaiki. Mira yang masih berdiri tak bergeming mulai menangis pelan. Suara isaknya terdengar di antara keheningan. Tapi tidak ada yang bersimpati. Karena semua tahu, air mata itu datang bukan dari penyesalan, melainkan dari kehancuran harga diri. 2 staf keamanan kemudian mengantar Mira keluar dari aula. Langkahnya berat, tertatih. Dan saat ia melewati barisan karyawan yang dulu ia perintah, tak satu pun menoleh. Ia pergi dalam diam, dengan pintu yang tertutup perlahan di belakangnya. Dan saat pintu itu benar-benar tertutup, terdengar suara tepuk tangan pelan. Bukan untuk perginya Mira, tapi untuk keberanian dan keadilan yang akhirnya kembali berdiri tegak di tempat kerja mereka. Ferdi mengangguk singkat, lalu meninggalkan aula tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, perubahan besar baru saja dimulai. Tapi akar kebusukan seperti yang ditinggalkan Mira bisa tumbuh kembali jika tidak dijaga. Dan ia tak akan membiarkan itu terjadi. Pagi yang baru membawa semangat yang baru. Kantor cabang Arya Pack Kota Cempaka seperti terlahir kembali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ruang produksi terasa damai. Tidak ada teriakan. Tidak ada bentakan. Tidak ada tatapan sinis yang menghantui para staf saat bekerja. Dinda, dengan wajah sederhana dan langkah hati-hati, kini berdiri sebagai manajer produksi yang sah. Meski pangkatnya naik drastis, ia tidak berubah. Ia masih datang paling awal, membuka data stok sendiri, dan menyapa karyawan satu persatu tanpa membedakan status. Namun tentu saja,
Tidak semua hal bisa berubah dalam semalam. Beberapa karyawan yang dulu dekat dengan Mira masih menyimpan keraguan. Mereka menganggap Dinda terlalu lembut untuk jadi pemimpin. Tapi justru dari kelembutan itulah kekuatan barunya muncul. Hari pertama Dinda sebagai manajer, ia langsung meminta semua data produksi 6 bulan ke belakang dikaji ulang. Ia menunjuk 2 staf senior dan 3 junior yang rajin untuk membantunya. Di tengah pekerjaan, ia tidak segan turun langsung ke gudang, memeriksa tumpukan kardus, menghitung ulang barang yang tersimpan, dan memastikan semuanya dicocokkan dengan laporan digital. Mulai sekarang, kita pakai sistem paralel, ucap Dinda di hadapan timnya. Selain laporan komputer, kita simpan salinan manual yang disegel setiap hari. Tidak akan ada satupun data yang bisa dihapus diam-diam. Beberapa karyawan mengangguk pelan. Ada yang heran, ada yang kagum. Tapi tidak sedikit yang mulai mempercayai bahwa perubahan ini nyata. Ferdi sendiri masih berada di kantor cabang, memantau proses dari jauh. Ia tidak lagi menyamar, tapi juga tidak duduk di ruang direktur. Ia memilih membantu Dinda mengurus transisi. Kadang ia turun ke lapangan, kadang ia berdiskusi dengan staf logistik. Dan diam-diam, ia terus mengawasi siapa saja yang benar-benar berniat bekerja dan siapa yang sekadar numpang nama. Pada minggu kedua, hasilnya mulai terlihat. Barang produksi tidak lagi hilang. Laporan mulai cocok dengan jumlah fisik. Proses distribusi berjalan lebih tertib. Bahkan pengiriman ke distributor luar kota yang selama ini sering tertunda kini lebih cepat. Di hari Jumat sore, Ferdi duduk di kantin bersama Dinda dan beberapa staf lainnya. Wajahnya santai, tapi tetap serius. Kamu tahu kenapa aku tunjuk kamu jadi manajer, Din? Dinda menatapnya, lalu menjawab pelan, karena saya berani jujur. Ferdi menggeleng pelan. Itu salah satunya. Tapi yang utama, karena kamu mau belajar. Orang yang paling layak memimpin bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling bisa menjaga kepercayaan. Dinda tersenyum kecil. Ia memandang keluar jendela, tempat para staf produksi sedang bergurau sambil menata barang kiriman. Awalnya saya takut, Pak, ucapnya jujur. Takut dianggap terlalu lembek, terlalu lemah. Tapi sekarang, saya cuma ingin jaga apa yang sudah Bapak bersihkan. Ferdi menatapnya sebentar, lalu berdiri. Ia merogoh saku dan meletakkan satu kartu kecil di atas meja. Kamu bisa mulai dengan ini. Nomor kontak semua kepala cabang. Kalau kamu butuh bantuan, mereka siap bantu. Tapi ingat, jangan pernah minta mereka menutupi apapun. Dinda mengangguk tegas. Ia menerima kartu itu dengan hati-hati. Seolah itu bukan sekadar nomor, tapi kepercayaan yang harus dijaga sepenuh jiwa. Sementara itu, di sudut lorong gudang, beberapa karyawan yang dulu ikut tertawa saat Ferdi disiram air kotor kini saling berbisik. Wajah mereka cemas. Mereka tahu masa mereka yang bebas bersikap semena-mena sudah habis. Ferdi melangkah melewati mereka, menatap satu persatu. Tak ada amarah, tapi ada peringatan dalam pandangannya. Ia tidak datang untuk balas dendam. Tapi ia juga tidak datang untuk memberi ruang pada keburukan. Dan semua orang kini mengerti, perubahan bukan sekadar ganti jabatan. Tapi tentang siapa yang mampu mengubah budaya kerja dari dalam hati. 3 minggu setelah penunjukan Dinda sebagai manajer produksi, kantor cabang Arya P Kota Cempaka berubah menjadi salah satu cabang dengan peningkatan kinerja paling signifikan di seluruh jaringan nasional. Angka efisiensi naik, laporan keuangan mulai stabil, dan jumlah kerusakan stok menurun drastis. Namun di balik data dan grafik itu, ada perubahan yang jauh lebih dalam, suasana kerja. Ferdi berjalan menyusuri lorong gudang, memperhatikan para staf yang kini bekerja dengan wajah lebih cerah. Tak ada lagi bisik-bisik curiga. Tak ada lagi tekanan dari atas. Semua bergerak karena sadar tanggung jawab, bukan karena takut pada ancaman. Di ujung lorong, Dinda tampak sedang mengajarkan 2 staf junior tentang cara pelabelan stok baru yang lebih rapi dan sistematis. Ia mengenakan rompi kerja, wajahnya penuh semangat. Kode produksi harus ditulis jelas. Jangan sampai ada kardus tanpa label lagi. Karena satu kelalaian kecil bisa jadi lubang besar. Katanya tegas namun ramah. Ferdi mendekat dan ikut memeriksa hasil kerja mereka. Bagus. Kamu sudah mulai berpikir jauh ke depan. Dinda tersenyum. Saya belajar dari yang terbaik. Ferdi tertawa kecil. Lalu menepuk bahu salah satu staf junior.
Jaga dia baik-baik ya. Manajer kalian ini langka. Hari itu, Ferdi menggelar pertemuan internal terakhir sebelum kembali ke kantor pusat. Di ruang rapat yang sama, ia duduk di kursi ujung, menatap para kepala divisi yang kini tampak lebih berani berbicara. Tak ada lagi wajah murung atau pandangan menghindar. Semua terlihat lebih hidup. Selama 3 minggu ini, aku melihat sendiri bagaimana kalian bertransformasi, kata Ferdi. Tapi ingat, perubahan ini baru awal. Jangan berhenti di sini. Jangan biarkan satu kebusukan kecil tumbuh kembali jadi akar besar seperti dulu. Ia menoleh pada Dinda. Dan kamu, mulai sekarang punya akses langsung ke kantor pusat. Kalau ada tekanan dari siapapun yang mencoba main kotor, hubungi aku langsung. Dinda mengangguk mantap. Saya akan jaga kepercayaan ini, Pak. Sebelum meninggalkan ruangan, Ferdi menyerahkan satu map merah pada HRD. Isinya adalah instruksi untuk membentuk tim audit internal di setiap cabang dengan standar baru, agar tidak ada lagi kasus seperti di kota Cempaka terulang di tempat lain. Saat Ferdi hendak pulang, seluruh staf berkumpul di halaman depan kantor. Tak ada upacara resmi, hanya barisan sederhana orang-orang yang kini menatapnya dengan rasa hormat sejati. Dinda menyerahkan satu surat kecil. Ini dari kami semua, katanya pelan. Ferdi membukanya. Di dalamnya hanya satu kalimat. Terima kasih telah tidak menyerah pada kejujuran, meski semua orang meremehkan. Ferdi menatap tulisan itu lama. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum kecil.